Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Arayan Option. Habis abang pulang sekolah, kita langsung meluncur ke pangkas rambut Arayan guys. Rambut abang ini tipe yang cepet banget tumbuh guys, apalagi dia membel di atas. Jadi kalau misalkan nggak dipotong, itu akan nggak rapi kelihatannya guys. Jadi bergantung sama minyak rambut ya guys. Sedangkan anakku ini pernah pakai minyak rambut dan hasilnya tuh ada uban-uban di kepalanya dia guys. Itu untuk anak-anak sangat tidak rekomen ya buat pakai minyak rambut guys. Ini buat anakku pribadi ya, entah anak kalian apakah dipakai minyak rambut atau enggak, cuman aku nggak cocok anakku ini kalau dipakai minyak rambut tuh dia kesininya tuh ada uban-uban guys gitu. Sedangkan dia usianya kan masih muda banget, baru 16 tahun. Tapi semenjak dihentikan minyak rambutnya itu abang udah mulai nggak ada lagi uban, sisa-sisa yang dahulu kala itu aja guys. Makanya ini aku sebisa mungkin rambut anakku memang harus pendek tanpa harus dipakein minyak rambut guys. Jadi kan memang abang ini lebih suka sebenarnya botak rambutnya guys, cuman kan dia sudah SMA, kalau rambut botak gitu kan biar dia bisa bergaya lah gitu seperti anak-anak pada umumnya gitu. Aku pengennya seperti itu guys. Karena kan pada dasarnya kalau langganannya suami aku ini rata-rata tuh anak-anak muda itu, anak SMP, anak SMA itu potong rambutnya tuh yang ada gayanya guys, kayak misalkan tuh ukuran cepak, ukuran 3 jari, 2 jari, itulah nama ukurannya, aku nggak ngerti ya guys di situ. Jadi kalau pasan aku lagi minta potong rambut botak tuh aku nggak mau gitu guys. Biarpun suamiku mah nggak apa-apa, nggak masalah, botakin aja nggak masalah, cuman akunya nggak mau guys. Kalau anakku rambutnya botak ditipisin aja gitu, yang penting kan rapi. Aku sih sempat nanya ya guys, apa sih potongan rambut 2 jari itu gitu. Terus kalau kata suamiku itu, potongan rambut 2 jari itu pada dasarnya merupakan model potongan dengan teknik mencukur rambut bagian samping hingga pendek dan rambut bagian atas dibiarkan panjang. Potongan ini juga dapat disebut undercut hairstyle. Jadi model ini juga cukup populer guys dan banyak diminati di kalangan laki-laki ya guys. Terus ada juga potongan two block haircut. Jadi two block haircut itu merupakan potongan dimana bagian sisi samping dan belakang rambut dipotong atau dicukur pendek, sementara rambut bagian atasnya itu panjang. Jadi potongan ini memiliki kesamaan dengan yang sering disebut undercut. Namun rambut bagian atas dan bagian lain di model rambut undercut ini memiliki gradasi yang lebih jelas guys. Jadi kadang-kadang suamiku tuh suka cerita nih, ini kadang-kadang customernya mintanya yang ini gitu kan, aku nggak ngerti ya guys. Terus dikasih paham sama suamiku, contoh-contohnya ini seperti ini gitu, dan keren-keren gitu. Tapi anakku tuh nggak mau, anakku tuh pengennya yang biasa-biasa aja, yang simple gitu anakku. Anakku tuh sederhana guys, itu pengen yang tampil biasa tapi rapi. Terus kalau buat suami aku nih, suami aku juga sering motong buat dirinya sendiri tuh model mohawk guys. Jadi kayak namanya laki-laki ya, terkadang dia ingin potong rambut yang sesuai yang dia mau. Jadi tuh mohawk itu juga disebut mohikan karena adalah gaya rambut yang dalam bentuk paling umum guys. Jadi kedua sisi kepala dicukur, terus nyisain selai rambut yang lebih panjang di bagian tengah, dan itu memang keren banget guys. Aku pernah kan lihat suamiku beberapa kali potong rambut model mohawk dan aku seneng sih. Cuman aku selalu bilangnya yang biasa aja gitu. Aku lebih suka yang biasa-biasa aja gitu. Kalau anak aku ini potong rambut itu sebulan bisa 2 kali guys, karena memang dia rambutnya itu memang cepat banget tumbuh ya guys. Jadinya kalau misalkan sebulan sekali itu udah keburu gondrong gitu, dan jelas banget nggak rapi gitu. Apalagi kan anakku ini tipenya memang agak cuek guys, jadinya memang aku harus selalu turun tangan ya. Memiliki anak itu kan, ketika anaknya sudah besar itu nggak serta-merta kita lepas tangan gitu, nggak bisa guys. Apalagi aku ini memiliki anak berkebutuhan khusus yang memang harus aku perhatikan gitu, selamanya mungkin guys. Dan mudah-mudahan aku sih berharap ya pada Allah, semoga aku diberikan umur panjang agar aku tuh bisa terus membersamai anakku. Aku juga berharap suamiku juga mempunyai kesehatan, memiliki panjang umur juga gitu guys, karena nggak gampang guys memiliki anak berkebutuhan khusus gitu. Terkadang aku kalau misalkan di kereta api, ketika anakku bicara,
hampir semua orang yang ngeliatin gitu cara bicara anakku. Biarpun anakku bicaranya mah nggak keras, cuman sekedar berbisik, tapi ternyata memang kedengeran gitu kan. Anakku tuh kan pronunciation-nya tuh artikulasinya kan belum jelas gitu. Tapi memang kalau dari secara fisik kan memang nggak kelihatan ya. Alhamdulillah secara fisik tuh bagus gitu, tapi dia kan memiliki sakit hipokalemi, terus juga dia memiliki hambatan intelektual. Jadi memang tidak seperti anak-anak lainnya guys gitu. Dulu itu anakku mungkin umur 3 tahun itu kan, bukan mungkin ya, memang kejadiannya. Jadi pas umur 3 tahun itu anakku tiba-tiba lumpuh guys, tidak bisa berjalan. Terus akhirnya kita berobat. Pas berobat itu ternyata anakku kan mulai itu kaliumnya itu kecil banget guys, di bawah rata-rata. Jadi kalium yang normal itu kan 3,5 kan, sedangkan anakku itu di bawah 3, dan itu nggak bisa jalan guys. Nah dari umur 3 tahun itu sembuh, terus akhirnya kena lagi di usia dia 10 tahun guys. Di usia 10 tahun itu kaliumnya itu cuma 1 guys. Jadi pas MRI itu di kepala anakku ini, cairan di otak anakku itu cuman 9.000 liter guys kan, dan itu kurang banget daripada semestinya gitu. Jadi itulah yang menyebabkan anakku bicaranya tidak lancar, tidak fokus, terus kecerdasannya itu kurang. Nah karena cairan di otaknya itu kurang daripada semestinya tuh. Cuman yang apapun itu kan, kita ini adalah makhluk Allah ya guys, yang memang aku dikasih kepercayaan memiliki anak berkebutuhan khusus, dan alhamdulillah kita bersyukur masih dikasih kepercayaan seorang anak guys, yang masih hidup sampai hari ini sehat juga alhamdulillah. Karena bagi sebagian orang tuh ada juga yang nggak memiliki anak kan guys gitu. Makanya aku bersyukur dengan adanya abang itu penyemangat hidup aku guys. Di balik kekurangannya juga pasti ada kelebihannya. Dia sangat baik guys, baik banget hatinya. Dia itu kalau aku lagi batuk aja tuh langsung buru-buru ambilin air minum buat aku guys. Jadi buat kalian semua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, jangan pernah berkecil hati guys. Ini adalah titipan dari Allah gitu. Allah mempercayakan anak istimewa kepada orang tua istimewa juga. Makanya kita syukuri segalanya guys, jalanin saja gitu. Jalani, karena kan yang namanya hidup ini kan gak hanya di dunia guys, akan ada dunia berikutnya yang lebih kekal gitu guys. Tapi tetap ya guys, aku berdoa mudah-mudahan aku ditambahin lagi keturunan, tapi semoga keturunanku berikutnya memiliki kesehatan, terus memiliki kesehatan yang sempurna ya guys. Dalam artian dia bisa bicara dengan lancar, anakku bisa bersosialisasi, anakku bisa tumbuh menjadi seorang yang percaya diri, anakku bisa menggapai cita-citanya, anakku bisa membanggakan kedua orang tuanya, agamanya, bangsanya, keluarganya gitu guys. Karena untuk harayanku ini ya aku nggak pesimis terkadang, tapi anakku ini bercita-cita menjadi masinis guys. Cuman ada beberapa orang yang bilang ke aku ya diaminkan saja. Ya, aku selalu mengaminkan guys, apapun yang anakku inginkan kayak mau jadi masinis tuh aku selalu mengaminkan. Semoga ada keajaiban buat anakku. Anakku tuh suka banget sama kereta guys. Dia konsisten cita-citanya tuh dari kecil sampai hari ini kelas 1 SMA tuh mau jadi masinis guys. Makanya aku berdoa aja sama Allah guys, aku serahin semuanya sama Allah. Nah ini anakku masih dipotong rambutnya guys, itu agak ngantuk guys, karena kan memang kalau kegiatan di sekolah itu lumayan bikin anakku lelah ya, karena tuh anakku senang banget lari-lari, padahal sebenarnya tuh nggak direkomendasikan banget buat anakku lari-lari guys, karena kan ada sakit hipokalemi. Terkadang aja anakku nggak lari aja, kayak jalan biasa aja bisa jatuh gitu. Kayak sakit kalium ini kan memang elektrolit ya guys dalam badannya gitu guys. Makanya aku harus selalu ingat sama
obatnya abang gitu. Anakku nih minum obat KSR guys selama hidupnya kali ya, mudah-mudahan sih bisa berhenti, tapi ya nggak masalah juga sih karena KSR itu memang sangat membantu untuk anakku. Pernah ya guys, suatu hari itu aku lupa ngasih KSR guys, itu di hari Minggu aku lupa ngasih KSR. Tiba-tiba kan ceritanya pagi itu aku pergi ke rumah saudara, terus pulangnya itu aku langsung masak, terus anakku langsung selesai aku masak, anakku langsung makan. Habis sholat zuhur itu anakku langsung tidur kan, tidur siang. Bangun-bangun itu asar. Nah pas asar itu anakku manggil, mah gitu, mah sakit kayak gitu. Ternyata anakku tuh nggak bisa bangun guys, dan aku baru inget, ya ampun aku tuh lupa ngasih obat. Ya Allah, aku tuh ngerasa sedih banget. Terus akhirnya aku buru-buru ngasih obat KSR abang kan, terus aku suruh dia istirahat dulu, dan alhamdulillah bisa bangun lagi guys. Itu karena memang mungkin anakku bergantung sama obat ini ya guys, tapi kan obat itu kan memang atas rekomendasi dokter. Alhamdulillah dokter yang megang anakku itu luar biasa baik guys. Jadi tuh dokternya abang ini misalkan aku lagi keluar kota pun dia memberikan kita advice gitu. Terus misalkan suatu saat anakku lagi di luar kota, terus kakinya kambuh, kaliumnya turun drop kayak begitu, terus bawa aja ke rumah sakit, tapi dokternya itu harus ngomong ke dokternya abang yang di Jakarta ini gitu. Jadi memang harus ngasih tahu, ini anakku nih sakitnya ini, karena kan terkadang mungkin orang suka kaget ya dengan kondisi yang nggak bisa jalan gitu, tiba-tiba sakit apa gitu. Padahal sebenarnya penanggulangan untuk penyakit hipokalemi itu buat aku ya mudah gitu, asalkan nggak bablas guys gitu. Misalkan kayak gini, pas lagi dia kurang sehat kan kita bisa tahu ya sebagai ibunya gitu atau sebagai orang terdekatnya, dia akan sulit untuk mengangkat kakinya guys gitu. Situ kita harus ngasih obat ekstra guys gitu. Aku kalau misalkan abang lagi bilang mama aku kram, itu aku akan ngasih obat tuh 2 gitu untuk anak aku, karena kan memang itu rekomendasi dokter ya gitu. Terus istirahat, banyakin minum gitu. Terus untuk makanannya itu memang aku ambil makanan yang kayak kalium guys, kayak misalkan sayur bayam. Terus sayur bayam itu pakai tomat gitu, karena anakku ini nggak suka buah, sedangkan sebenarnya buah pisang tuh bagus banget buat kalium, kan aku nggak suka guys, kecuali buah tersebut itu dijadikan kayak macam pisang goreng, terus dikasih susu di atasnya, terus dicampurin keju, itu baru anakku suka. Tapi dengan makanan kayak gitu pun itu membuat kalium abang tuh juga naik guys, dan itu alternatif aku loh guys kalau buat buah-buahan, karena anakku suka buah ya cuman pisang, itu pisang goreng gitu, tapi pisang goreng bukan pisang secara utuh ya guys gitu. Selebihnya anakku tuh nggak suka, makanya semua itu memang harus aku siasati banget guys. Terus anakku itu memang aku tidak sarankan untuk makan cemilan kayak yang gurih-gurih gitu guys, enggak. Terus yang pedes-pedes, untung bersyukur sekali alhamdulillah anakku tuh nggak suka yang pedes gitu, beda sama aku nih pecinta pedes banget gitu. Makanya kalau untuk anakku pun untuk minuman itu nggak suka yang berwarna gitu. Kalau seandainya susu pun dia hanya sukanya susu Hello coklat, udah that's it, tidak ada lagi yang dia suka selain susu itu. Makanya sekarang aku untuk anakku susu itu aku jarang beli juga ya, karena kan susu Hello lumayan mahal ya. Karena anakku kalau misalkan sekali minum susu tuh di satu hari yang sama tuh bisa 4 atau sampai 5 susu gitu yang 200 ml itu. Makanya aku jarang beliin guys gitu. Tapi katanya sih ya nggak usah lah sekarang mah, karena anakku kan sudah lumayan besar. Tapi kadang-kadang aku beliin juga susunya gitu kalau kita lagi mampir ke minimarket gitu. Nah, sekarang anakku sudah selesai potong rambutnya guys. Oke guys, sekian dulu ya video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.